sampai aku tepuk pipi aku itu nggak hilang-hilang sampai dia akhirnya berdiri sendiri. Pas aku ngelihat ke kanan itu udah ada kakek-kakek. Right, kembali lagi di podcast kesayangan kita di Tanya-Tanya Podcast bareng gue sebagai host di sini, Elvino dan my partner Big Bang. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu dari, boleh jelasin Pak? Wah, ini tamu spesial banget kayaknya. Ini anak muda Jambi yang sangat berkarakter, istimewa yang harus dibudidayakan. Aja, lu kira apa? karyanya. Wah, ini karyanya luar biasa. Karyanya luar biasa. Ntar kalau mau tahu karyanya, tonton terus video ini sampai habis pokoknya. Betul. Ntar kalau untuk perkenalan kayaknya langsung sama beliau. narasumber langsung kayak. Halo, saya siapa? Saya di mana? Saya siapa? Saya di mana ini? Gue yang ribet jadi ya. Ya, kawan-kawan kenalin aku Iqbal, biasa dipanggil Iqbal dari tim Jejak Mistis dan Budak Sinema Jambi. Wah, ini keren banget. Alright, Jejak Mistis dan Sinema Jambi. Iya. Horornya. Horor ya. Nuansanya kayaknya berasa banget. Bukan luar biasa pokoknya. Gue merinding luar dalam nih. Enggak gini. Tolong dong kalau masuk gini dompet jangan dibawain. Tadi masuk sini gini nggak tadi? Iya, ngeri. Bulu hostnya udah merinding semua, udah berdiri semua kecuali bulu hidung. Boleh turun ya. Lu kumis nggak ya? Aduh, gimana Pak? Apa kabarnya Pak Iqbal? Oh, jangan panggil Pak, tua kali aku. Panggil Om aja karena Om pasti bayar. Pakai Om Roy Kalau aja. Bapak jarang bayar. Asik. Sepertinya Anda pernah jadi pecinta Om juga ya? Oh enggak, saya Om Roy dulu. Sekarang aja nih Om Rey, Om Kere. Anjay. Om Rey. Iya. Jadi pernah dapat korban juga kemarin? Saya jadi korban, Bro. Iya, saya yang dibayar waktu itu enggak. Ini apa? Udah enggak jelas. Ayo. Aduh. Jadi gimana Pak Jejak? Pak lagi gue panggilnya. Gimana Bro Iqbal? Kabar-kabar tim Jejak Mistis? Ya begitu ya, tim Jejak Mistis mulai dari awal sampai akhir ini sudah terus berganti. Terus berganti. Jadi generasinya tuh selalu bertumbuh gitu ya. Banyak sessionnya berarti Ya, udah ada sesi-sesinya siapa aja gitu segala macam. Dan ini udah masuk bulan ini udah masuk tahun ketiga kita Jejak Mistis. Oke. Dengan personil baru. Dengan personil baru. Sih. Terus dalam akhir-akhir ini lagi sibuk explore juga masih aktif? Kita masih tetap cari hantu. Gila, ini konten paling. Ntar di belakang layar colong diinin dong ini teman kita ini kayak banyak pengikutnya nih Mas. Jangan. Nanti kita bukain mata batinnya. Iya. Sama mata duitnya. Asal yang mata pencarian ya. Itu rahasia ya. Gini Iqbal, aku mau coba tanya. Dari 3 tahun berjalannya Jejak Mistis, kira-kira personilnya yang sampai sekarang itu berapa orang gitu masih yang Masih bertahan. Iya, yang masih bertahan dari awal berdirinya. Kira-kira itu kalau berapa orang? dari pertama kali Jejak Mistis itu tinggal bertiga. Tinggal aku, Bang Imam sama Mbah Tarmizi. Oh, Bang Imam, kayak aku kenal sama Bang Imam. Yang kurus-kurus gondrong itu bukan ya? Wah, itu keren banget. Oke, sip. Itu. Sama Mbah Tarmizi. Karena Yaya kan masuknya baru di tahun kedua ya. Iya. Tahun kedua. Sebenarnya tahun 1 sih dia. Tahun 1, cuman dari awal pembentukan Jejak Mistis Yaya belum masuk gitu. Dari awal pembentukan pertama kali ya. Yaya itu yang ini bukan yang Red Queen itu bukan? Ya, Red Queen. Pokoknya aku ngikutin terus tuh Red Queen tuh, keren banget. Oke. Red Queen Production, nah ini di sini ada nih. Oh iya. Bantu promosi ya. Mbak Yaya ditunggu di sini pokoknya. Ntar next kita bakal review lu orang. Amin. Pasti. Oh enggak, kalau Iqbal ngomongnya pasti mau datang dia sini. Wajib datang. Wajib datang pokoknya. Wajib datang di room ini. Kok di room sih? ini faktor live di salah satu aplikasi di kayak kebawaan jadi. Ya. Jadi gue pengen tanya nih Pak. Pak lagi, Bro Iqbal. Ini kan ada Jejak Mistis dan Sinema Jambi. Jadi yang mana dulu? Bebas mau tanya yang mana dulu. Jadi pembentukannya dari Sinema Jambi dulu atau memang Jejak Mistis? Kalau untuk pembentukannya itu dari Jejak Mistis. Jejak Mistis awalnya. Cuman kan karena Budak Sinema Jambi ini sebenarnya kalau disingkat ya jadi BSJ ya.
Nah, BSJ, kalau ya. BSJ lebih awal, Lebih lebih awal awal. lagi. Jadi Budak Sinema Jambi, karena artinya Budak Sinema Jambi ini itu terbentuk baru di setelah Jejak Mistis. Tapi Setelah kalau itu. BSJ-nya itu terbentuk jauh dari sebelum Jejak Mistis. Oh, berarti BSJ itu punya artian lain berarti. Artian lain. Jadi setiap generasi. Jadi Budak Sinema Jambi sendiri itu baru yang sekarang ini itu di angkatan ke-7, generasi ke-7. Oh, Ada iya. 6 generasi di belakangnya. Gitu. Buset. Luar biasa berarti pertahanan Iya, sampai sekarang ya. Iya, bertahan. Jejak Mistis tuh menurut gua salah satu yang mempertahankan sinema Jambi juga. Ya, Iya. jadi dia dari Jejak Mistis lah akhirnya lahir lagi BSJ ya. Heeh. Yang setelah vakum cukup lama, kata orang tuh mati suri ya, mati Betul. suri. Setelah generasi ke-6 itu kita mati suri, berganti dengan wisata mistis waktu itu. Nah, jadi di generasi ke-6 itu waktu aku pertama kali, ini aku ceritain aja ya, Boleh, sejarah boleh, singkatnya boleh. kenapa Boleh. aku bisa jadi jejak mistis segala macam. Di generasi pertama BSJ itu benar-benar kita main di entertainment, musik segala macam, Oke. dancer, wah pokoknya segala bentuk entertainment itu kita mainin ya. Iya, iya. Sampailah akhirnya di generasi ke-6 itu waktu itu singkatannya agak ini bro, agak ngeri juga, Budak Soleha Jambi. Itu kok Lebih religius ya berarti ya Kak, awalnya. Religius, ya. Iya, Karena iya, iya. di BSJ angkatan 6 ini kita menggaet mengajak kerjasama fans club dari para wali. Nah, jadi anggotanya itu kebanyakan fans club dari para wali. Iya, iya, Nah, iya. di mana mereka itu kegiatan mereka itu lebih ke agama gitu ya, Oke. religi ya, Ah. religi. Hmm. Nah, dari situ karena mungkin ya agak kurang masuk dengan diri aku, makanya aku agak nyeleneh buat wisata mistis waktu itu. Nah, ide pertama ya itu. Iya, jadi mereka tetap dengan BSJ-nya yang kegiatan religi segala macam karena aku kurang masuk, Hmm. aku buat wisata mistis waktu itu. Oke. Itu awalnya sendirian tuh. Awal sendirian, aku coba untuk mutu-mutuin hantu segala macam, penampakan. Iya, iya. Akhirnya dari beberapa anggota BSJ angkatan 6 sendiri pengen ikutan. Akhirnya yang dari aku sendirian terbentuklah jadi 14 orang Oke. wisata mistis. Nah, ternyata nama wisata mistis sendiri di Indonesia ini udah ada. Udah ada saat kita cari di Google, itu udah ada di Bandung ternyata. Oke. Aku coba kontak di Bandung, akhirnya dibuatlah wisata mistis Jambi. Ininya ya, cabangnya, capture dari Bandung. Nah, di wisata mistis sendiri yang tadinya cuman di Bandung sama di Jambi, akhirnya aku coba untuk melebarkan sayap. Akhirnya di tahun kedua wisata mistis Jambi hidup, itu wisata mistis sudah ada di seluruh provinsi. Itu berkat dari wisata mistis Jambi yang Iya. ngembangin sayapnya, ngelebarin sayapnya. Oh, berarti awalnya Jejak Mistis Jambi ya. Wisata mistis Jambi. Oh, Wisata mistis mistis Jambi. Wisata Oke, Jambi. wih, luar Terus biasa banget. masuk tahun ke-6 saat ada mau pembentukan wisata mistis Indonesia. Jadi dari berbagai provinsi itu minta dibuatlah wisata mistis Indonesia. Biar mereka bisa bisa reunian segala macam, kumpul bareng gitu ya. Bukan hanya di Bandung tapi di seluruh provinsi. Di situ ada pemilihan ketua untuk presiden lah ya. Presiden untuk wisata mistis Indonesia. Oke. Dan alhamdulillah calonnya saat itu dari Bandung sama dari Jambi. Itu aku sama dari Bandung, ketua di Bandung. Oh iya. Nah, pada saat pemilihan akhirnya Jambi yang mendapatkan suara terbanyak karena aku lebih dekat sama teman-teman di capture Oke. lain. Aku terpilih menjabat selama 6 bulan karena mungkin dari Bandungnya sendiri berpikir kita nyiptain wisata mistis, tapi kok malah orang luar yang jadi presiden gitu ya. Betul. Akhirnya terjadi suatu insiden segala macam, sabotase bla bla bla. Akhirnya aku dikeluarin dari wisata mistis. Nah, dikeluarinnya aku dari wisata mistis bikin aku kecewa juga ya. Dan disitulah awal kehancurannya wisata mistis di seluruh Indonesia. Jadi sekarang wisata mistis cuma bertahan itu di Bandung. Tinggal tersisa di Bandung. Dari situ aku dengan teman-teman wisata mistis saat itu ngebentuklah Jejak Mistis. Oh, Jejak Mistis Jambi. Jadi wisata mistis Indonesia tuh ikonnya Bro Iqbal. Iya, ibaratnya pentolannya gitu. Betul. Pentolannya. Kalau misalnya kehilang ikonnya udah nggak berarti apa-apa Iya, lagi. ibaratnya badan Iya. kehilangan kepala. Susah mau jalan mau kemana juga udah bingung. Iya, horor juga tuh badan kepala tuh. Iya, bro. Lu bisa Makanya ngejak horornya. iya, makanya suka sakit kepala, bro. Kepala atas tapi ya. Jadi kenapa sih suka sama horor, Bro? Pertama Apa seru punya ya. punya
kelebihan? Kalau ditanya punya kelebihan, setiap manusia punya kelebihan ya. Betul. Nah, mungkin aku agak dispesialin dikit. Enggak, biasanya kayak gini ya. Ada yang orang dari kecil udah bisa kayak Iya, indigo gitu Iya. kan. Ya itu Iqbal awalnya memang dari kecil udah indigo atau gimana baru dipelajarin gitu? Baru kebukanya aku itu pas di umur 30. Di umur 30. Di umur 30 Oh, itu udah tua juga ya, Bro ya. Gak salah dong gua panggil Pak. Lu berapa orang lo? Jangan, Bro. Lu berapa umurnya? Lumayan lah, Bro. Kalau nggak gila berapa? Jangan sampai sisanya ya. Iya, jangan sampai sisanya. Ya ujung-ujung pasti tuh sisanya berapa. Sisanya. Saya udah tahu gua soal. Udah ketebak. Ya lanjut, Ah. Jadi di umur 30 itu baru yang ibaratnya aku benar-benar ngerasain, oh begini loh alam gaib itu ya. Oke. Dunia lain itu seperti ini loh. Oke. Nah itu di umur 30 akhirnya aku coba untuk mencari tempat sharing ya. Ketemulah sama praktisi-praktisi segala macam. Sorry gua potong. Nah, Awalnya gimana sih rasanya? itu pas banget ya kalau aku cerita ini agak nggak masuk di akal ya, tapi itu yang aku alami ya. Oke. Jadi pas malam aku ulang tahun itu ya, ulang tahun ke 30, 30, ke 30 ya, pasti. pas detik-detik jamnya lahir aku ya, jam Oke. 4 subuh, itu dari ujung kaki jempol sampai kepala itu kayak kesetrum. Kayak kesetrum, tidur tuh gelisah. Itu sengaja aku nggak, entah kenapa di hari yang ke-30 itu, aku umur 30 itu, aku nggak mau yang ibaratnya standby nungguin ucapan dari teman-teman. Iya. Memilih tidur. Oke. Milih tidur, entah kenapa mata tuh ngantuk banget, berat banget. Terus dari ujung kaki sampai ke rambut tuh kesetrum semua. Tidur aku gelisah. Itu banyak banget dalam mimpi aku, itu banyak banget entah apa-apa bentuk makhluk segala macam. Pas aku buka mata, itu udah ada yang duduk di atas aku. Oh fuck. Enggak. Aku nggak heran kalau ada yang duduk di atas dia, Bro. Oh. Lo ngerti kan, Bro? Kalau yang duduknya cewek itu enak. Bro. Halo. Dan 2 orang dah. Tapi ini yang duduk bukan, Bro. Oke. Bentuknya berbulu ya, berbulu hitam. Duduk pas di atas aku. Dan pas aku buka mata, itu aku masih berpikir ini mimpi. Sampai aku tepuk ke pipi aku, itu nggak hilang-hilang. Sampai dia akhirnya berdiri sendiri. Pas aku ngelihat ke kanan, itu udah ada kakek-kakek. Fuck. Nah, itu maksudnya Oh, merinding. itu makhluk halus pasti kan? Halus. Pastinya makhluk halus. Itu kayak berupa apa? Kayak kalau misal orang bilang, "Wah, ini banyak bulu kayak Genderuwo. kayak genderuwo." Iya, gitu benar, ada. kayak gitu. Oh, kayak gitu. Kayak gitu. Genderuwo. yang sini. Wah, lu enggak genderuwo. Lo bosnya lagi baru kopi enggak? Adit. Oh, enggak, Jaro ya. berarti gini, di umur 30 itu memang itu dapat ilham yang maksudnya Kayak hidayah gitu kan. iya, itu belajar dulu Enggak sebelumnya. ada sama sekali belajar. Oh, Berarti lihat. sebelum 30 tahun belum suka sama horor, belum ada kepikir. Udah suka, sudah nyari penampakan segala macam, cuman nggak punya apa-apa, nggak punya basic. Aku punya bisa ngelihat makhluk astral nggak, cuman hobi karena nekat aja, berani penasaran. Aku pengen tahu sih bentuk hantu itu seperti apa gitu loh. Selama sebelum umur 30. Selama ini nggak pernah dapat, cuma dapat paling kalau moto itu cuma dapat ops ya, bentuk-bentuk ops segala macam. Iya. Pengen banget bisa ngelihat gitu. Jadi emang kapan sih aku bisa lihat gitu ya, kapan aku bisa lihat. Nah, jadi pas di umur 30 lah itu aku baru kebuka, kata orang ya, kebuka matanya segala macam. Di samping aku ngeliat ada kakek-kakek, pas aku di situ aku masih mikir ini mimpi. Oke. Bangun, entah kenapa langsung kayak dituntun suruh sholat ya. Oh, yang kakek atau Sri Genderuwo tadi suruh sholat? Enggak, dalam batin aku itu kayak ada yang oke. bisikin sholat. Sholatlah aku saat itu, dan entah kenapa juga nggak pernahnya aku dalam seumur hidup aku ngelakuin sholat tobat ya. Oke. Di umur 30 itu aku sholat tobat. Nah, pada sholat tobat itu yang aku rasain, aku menjem, pas aku buka mata itu aku kayak di tengah laut, cuman di atas papan. Itu udah ngeri banget. Oke. Itu udah gelisah banget. Itu di malam pertama ya? Iya, malam hari aku mulai itu. Oke. Nah, pas aku udah selesai sholat, tahiyat akhir segala macam, tiba-tiba entah siapa yang nelfon aku nggak kenal. Dia cuma bilang saat itu udah waktunya. Shit. Telepon. Anjir, merinding. Seriusan. Apa menurut gua tuh apa kejadian yang dialami sama beliau ini direncana nggak sih? Direncanain sama orang nggak sih kira-kira? Biasanya kan ada tuh kayak misalnya orang bisa buka mata batin orang kayak gitu. Titipan atau Dan saat aku dia nelfon cuman bilang udah waktunya, teleponnya mati, aku hubungin nggak aktif lagi sampai hari ini. Sampai hari ini nggak tahu. Sampai hari ini. Tapi suaranya masih ingat. Suaranya masih ingat banget, suara berat gitu, kayak apa ya? Kayak gitu ya, kayak orang tua gitu yang suaranya berat, udah waktunya, Cung. Oh. Nah,
gitu. Ada cungnya juga. Ya pakai cung gitu. Oh, cucu kayak gitu ya. memang mungkin berarti memang ada keturunan atau keluarganya yang dulu pernah belajar atau kayak gimana. Nah, jadi penasarannya aku dari situ itu menjadi tanya besar buat aku ya, tanya besar buat aku. Hari itu juga aku mencoba untuk cari tahu, mulai ngehubungin teman-teman aku yang praktisi segala macam. Aku dapat gini-gini loh segala macam. Aku ceritain. Akhirnya aku diajaklah sama beliau ke salah satu tempat di Cirebon. Berangkat hari kedua langsung berangkat Cirebon. Hari kedua aku langsung berangkat ke Cirebon. Terus? Aku pengen tahu ya apa. Diceritain lah semuanya. Masih belum Menemukan percaya gitu ya. Masih belum percaya. Apalagi pada saat aku keluar rumah itu ngelihat di luar rumah tuh kok rame banget gitu loh. Iya. Itu bentuknya apa? Manusia atau? Manusia biasa itu. Sampai aku yang paling lucu pas aku mau ke Cirebon naik kereta ya. Dari Jakarta ke Bandung ya naik kereta. Itu aku duduk di stasiun ya. Aku bareng temen tuh. Aku nungguin teman aku di stasiun. Aku duduk ngobrol aku sama orang di samping aku. Aku ngobrol saat segala macam. Teman aku datang. Aku bilang, nih kenalin teman aku. Dia ngeliat, mana temen kamu? Ini di samping aku. Nggak ada. Nah itu di situ. Aku langsung mikir, wah anjir, aku bilang mata aku benar-benar nggak kesaring nih kayaknya. Aku bilang benar-benar udah ngelihat semua. Apalagi pas di kereta, di kereta itu banyak banget yang ibaratnya belum bisa ngebedain mana yang asal, belum bisa ngebedain. Ini. Nah pas di Cirebon lah, aku di Cirebon dikasih sharing segala macam, mulai agak ketutup. Tapi puncak ketutupnya banget itu waktu di Kalimantan. Di Kalimantan. Berangkat ke Kalimantan. Sempat berangkat ke Kalimantan aku. Aku udah di Indonesia ini aku udah ketemu semua praktisi lah. Insya Allah udah semua ketemu praktisi, udah sharing juga, dan mereka cuma bilang emang udah waktunya gitu. Nah, gitu. Akhirnya ya aku coba untuk ke diri aku ini aku mau ke arah mana gitu. Sampai teman-teman aku bilang, lu kalau mau jadi dukun aja sekalian gitu kan. Jangan tanggung-tanggung. Tapi masih belum yakin. Ngebeban di aku. Aku belum siap dipanggil dukun gitu kan. Akhirnya aku memilih jalur entertainment. Nah, jadi apa yang aku bisa ini aku arahin ke jalur entertainment aja. Itu setelah berapa lama setelah di umur 30? Di umur 30 setelah 2 tahun berjalan lah. 2 tahun berjalan. Itu selama 2 tahun berjalan masih mencari tahu. Masih mencari tahu. Tapi setelah aku limpahin ke entertainment, akhirnya udahlah cukup gitu. Udah cukup. Tapi waktu kena itu ada rasa syukur nggak sih? Ada rasa syukur. Kan sebelumnya kan memang penasaran tuh. Penasarannya gila-gila sampai cari pembentukan penasaran kayak gitu. Kesini-sininya sih bukan bersyukur, malah sial rasanya. Kayaknya pernah takabur deh kayaknya. Takabur deh. Aku belum ngelihat bentuk kesialannya tuh seperti apa tuh, aku belum lihat. Sampai sekarang kalau rasanya wah fine banget ini kan. Soalnya masih grace banget gitu ya kan. Aromanya. Aura ya, inner beauty. Oke gini, balik lagi kita ke jejak mistis ya. Jejak mistis. Untuk yang sekarang itu berapa anggota? Yang resminya gitu. Yang resmi sekarang, yang tersisa sekarang itu tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang yang resminya ya? 7 orang. Masalahnya aku pernah main ke base campnya Iqbal juga. Wah itu rame banget bro. Sekitar 50 orangan. Jadi aku bingung nih, ini ketuanya yang ibaratnya, ini ketua pentol-pentolannya yang mana aja nih. Soalnya aku cuma ngeliat ya Iqbal paling teman-teman dekat itu pentolannya. Itu bisa sebanyak itu bukan kru resmi atau gimana tuh, coba jelasin. Jadi kalau yang waktu pas Abang datang itu udah bergabung sama BSJ ya. Oh, itu anak-anak BSJ. Jadi sebenarnya bukan anak BSJ juga, masih calon-calon anak BSJ. Karena untuk masuk BSJ itu nggak gampang. Betul. Nggak gampang. Jadi emang mereka aku bilang support BSJ, support JM gitu segala macam. Tapi saat itu mereka di jejak mistis kan? Di BSJ jatuhnya. Karena jejak mistis konteks BSJ sama jejak mistis itu berbeda. Nggak kita gabungin. Kalau BSJ lebih ke film, kalau jejak mistis lebih turun ke explore segala macam, nyari hantu segala macam. Berarti 7 orang itu semuanya bisa ngelihat, maksudnya yang gaib gitu, atau memang ada beberapa orang yang selebihnya cuma support? Nggak ada. Oh, nggak ada yang bisa? Nggak ada. Oh, berarti cuma pentolan dia aku aja. Yang kalau untuk bisa ngeliat cuma di aku, mereka cuma punya nyali aja. Wah gitu aja. Nyali mereka itu cuma bro, punya nyali, bro. Berani. Apalagi kalau yang sekarang ini lebih ke aku ngambilnya ke entertainment ya. Mereka bisa ngehibur orang gitu. Karena jejak mistis, aku nggak mau jadi kayak dulu dianggap komunitas perdukunan gitu. Karena sempat dulu di tahun-tahun awal itu kita tuh dianggap
komunitas dukun. Gitu, karena pada bisa semua ya. Isi dalam itu pada bisa semua, orang-orang bisa semua. Akhirnya aku coba untuk minimalis lah, minimalis biar ini kita jadi hiburan gitu. Betul. Gitu. Ada nilai jualnya juga di bidang entertain kayak gitu. Ya, mudah-mudahan ada rezekinya lebih untuk teman-teman. Iya, benar. Dia pinter banget ngejilat, pengen gabung guys. Aku kasih tahu bro ya. Lu kayaknya lebih parah nih Indigo nih, bisa baca pikiran orang nih. Anjing. Masalahnya gini bro, aku tahu beliau nggak suka dijilat, beliau suka dimut. Tapi lu pernah ngemut? Enggak. Terus story itu bisa masuk ke filmnya dia, gimana sih ceritanya? Aduh. Itu di season kedua ya? Film sebenarnya itu udah film awal, yang dari awal beliau udah support kita. Iya, tapi enggak jadi belum jadi aktor ya? Belum. Bisa bro, gua harus njerit dulu bro, baru bisa gabung. Lu gagal audisi mungkin. Gua bukan gagal audisi lagi bro, udah main duit gua. Enggak, jadi jejak mistis sampai sekarang tuh kan kalau aku lihat masih eksis di dunia yang gaib-gaib gitu. Oke. Itu pernah terjadi hal yang fatal nggak kira-kira di kru atau di AA sendiri gitu? Sefatal apa? Untuk di jejak mistis, alhamdulillah sampai saat ini belum, paling cuman cedera-cedera, luka-luka gitu aja ya. Kalau untuk yang sampai fatal itu pernah terjadi itu di wisata mistis. Nah, kalau di wisata mistis itu 2 orang kameramen kita meninggal. Saat explore? Enggak saat explore. Jadi aku nggak tahu ya, ini entah petaka entah apa ya. Iya. Karena di wisata mistis itu lebih ekstrim dari jejak mistis. Makanya aku di jejak mistis ini aku lebih ke entertainment aja. Kalau di wisata mistis dulu itu emang benar-benar kita tuh ngebawa orang rame benar-benar terjun masuk ke dunia alam gaib. Seperti apa sih? Tanpa di-expose kamera? Di-expose. Nah, makanya ada kameramen tadi ya. Oke. Jadi emang benar-benar ada namanya ritual pemanggilan lah, ada ritual ini, hana ini segala macam. Karena diisi dalam wisata mistis itu bisa dibilang orang-orang yang punya kelebihan banget ya, ibaratnya udah benar-benar bisa dibilang dukun nomor satunya lah ya. Itu gabung di kita. Jadi emang benar-benar kita tuh pengen nyiptain ngebawa orang awam masuk ke dunia alam gaib. Waktu di wisata mistis konteksnya seperti itu. Cuman pas itu tadi ada rasa bersyukurnya juga aku dikeluarin dari wisata mistis karena akhirnya aku meminimalis kehilangan orang gitu ya. Dari mulai kameramen kita yang pertama, terus yang kedua di wisata mistis, 2 orang itu meninggal ya kameramen kita. Itu barengan atau? Enggak, berbeda. Jadi kameramen pertama nih, kita explore di mana gitu, ngebawa orang rame, dia sakit, setelah itu sakit, tiba-tiba meninggal. Nah, gantilah kameramen ceritanya, ganti kameramen kedua, sama kejadiannya kayak gitu juga. Enggak, itu yang pertama itu memang sakitnya udah lama. Enggak. Atau memang baru bergabung di Pas situ? baru bergabung di kita. Di identifikasi di dokter itu apa namanya? Asma. Tapi dia nggak ada riwayat asma sama sekali. Mendadak asma. Itu setelah explore? Setelah explore dia sesak napas. Dia mengakui sesak napas. Kita suruh istirahat beberapa seminggu itu waktu dia, kita suruh istirahat seminggu. Udah agak baikan, tiba-tiba berapa ya? Masuk ke hari ke-10, jatuh sakit lagi, masuk rumah sakit, langsung meninggal. Itu orang Jambi juga? Orang Jambi. Orang Jambi. Dua-duanya orang Jambi. Itu harinya bareng meninggal. Harinya bareng, Jumat. Berdua itu harinya? Iya, harinya bareng. Hari yang sama Jumat, dan mudah-mudahan amal ibadahnya. Kalau bisa dibilang tanggalnya sama, cuma bulannya beda. Oh, di tanggal yang sama tapi beda bulan. Beda bulan. Oh, di beda bulan. Dengan penyakit yang sama, asma. Kalau yang satu lagi kecelakaan. Pulang explore. Pulang explore kecelakaan. Pulang explore. Mungkin dia kayak ngelihat apa mungkin ya, itu jadi jalan bisa jadi. Hari itu dia cuma ngeluh pada saat explore yang kedua ya, yang kedua sebelum dia kecelakaan. Dia cuma ngeluh tiba-tiba biasanya tuh habis kita explore tuh sering ngumpul ya, tiba-tiba hari itu dia pengen pulang cepat. Pengen pulang cepat, dan aku memang udah ada firasat ya. Ini bakal terjadi apa-apa. Mungkin jaraknya dari lokasi kita explore ke lokasi kejadian itu cuma 2 kilo lah. 2 kilo? 2 kilo. Jadi pas dia udah pulang duluan, kejadian, nggak lama dia pulang kita nyusul, ngeliat rame-rame. Itu posisi di mana itu? Di Jambi juga? Di Jambi, itu di Hutan Pinus. Hutan Pinus ini di Pal 10 ini bro? Iya, dan dua-duanya habis explore di Hutan Pinus.